antakuna zaduhu solehatan, punya istri yang solehah. Buat istri yang solehah, siapa istri solehah ini? Di antaranya insya Allah sudah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di surat An-Nisa ayat 34. Fassolihatu qanitatun hafidhatun bima hafidhallah. Orang soleh itu orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, taat kepada Allah Ta'ala, melaksanakan, mengamalkan semua kewajibannya dan meninggalkan semua larangannya. Dan juga orang soleh ini kalau istri suaminya bepergian, dia menjaga dirinya di rumah, menjaga segala bidang, menjaga kekayaannya, menjaga harta bendanya, menjaga kemaluannya dan sebagainya. Ini memang solehah. Di orang soleh itu ciri-cirinya satu, taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjaga dirinya ketika suaminya keluar dari rumah. Terkadang ada di daerah saya itu ya, suaminya keluar kerja, suaminya keluar kota. Ini dilihat di telepon, masa di mana? Saya di Surabaya, jauh, atau pas di Surabaya 1 jam. Dia keluar sendiri, ya keluar. Ini nggak baik. Ini bukan istrian solehah. Karena keluar di rumah kalau ada suaminya harus izin sama suaminya. Nanti mau pulang, telepon lagi. Mas, kapan pulang? Nanti jam 4 sore. Dia pulang ke rumahnya nanti jam 2. Takut ketahuan. Itu bukan istri yang solehah. Dan istri solehah itu tanda-tandanya taat sama Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjaga dirinya di rumah ketika suaminya pergi keluar kota atau kerja. Juga orang istiqomah ini taat Allah Ta'ala, taat dalam segi ibadahnya, sholatnya, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, ya dipenuhi semuanya, dan amalan lainnya. Nah, ini penting. Ini kriteria istri yang solehah. Juga nomor 2 kriteria istri yang solehah yaitu taat kepada orang tua dan mertuanya. Ini tanda-tanda istri yang solehah. Taat kepada orang tuanya dan mertuanya. Kenapa mertua ini kok ditaat juga sama? Karena bedanya orang tua dengan mertua sama statusnya. Karena seandainya ada ibu punya mantu lagi ganteng, ya soleh, salaman sama ibunya sama mertuanya tidak batal ini, tidak batal. Sebaliknya mantu perempuan salaman sama mertua yang laki ini tidak batal, nggak ada bedanya, sama. Makanya harus orang soleh ini taat sama kedua orang tuanya sama mertuanya. Ini ciri-ciri istri yang solehah. Insya Allah saya jamin kalau regis ini insya Allah banyak soleh semua insya Allah. Karena sudah digembleng setiap Rebu pengajian, setiap Rebu ada guru-guru di sini banyak, ada Ki Alimuti, ada Ki banyak ya, Ki Mumtaz, Ki Nurul, banyak sini. Tambahan saya juga ya. Alhamdulillah ini yang bikin orang istri yang jadi solehan. Asal nggak baik masuk pengajian bisa baik. Biasanya ngomongnya kotor, masuk pengajian regis, omongannya baik, halus dan sebagainya. Ini diantaranya istri yang solehan. Yang nomor 3, tanda orang istri soleh itu taat kepada suami sebagai istri, taat pada suami selama tidak perintahkan kejelekan, maksiat. Jadi kalau ada suami istri taat sama suaminya, ini tandanya istri yang solehan. Tapi ada kecuali yang suaminya ini nggak nyuruh wasiat Allah Ta'ala. Seumpama ibu-ibu disuruh suaminya itu tolong ambil itu sepeda motor, ambil curi, jangan mau karena ini maksiat, nggak boleh. Atau menyuruh sebelum Muhammad, adek minum Muhammad sama-sama sama saya sama mabuknya kira-kira kumpul biar kuat, nggak boleh karena melanggar Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya pernah menangis ketika di Solo. Ada orang saya isi belajar di Solo, ada curhat sama saya, tetangganya. Abu ya, saya punya tetangga ini yang laki malas kerja, tapi banyak uangnya, punya sepeda motor, punya mobil, nggak pernah kerja. Loh, apa kerjanya? Itu Abu ya, ya apa hukumnya? Menjual istrinya, astagfirullah. Istri jual. Durhaka cuma ini orang 3, sekampung orang 3 itu kerjaannya. Lakinya malas kerja, tidak mau nyari pekerjaan, tidak mau usaha, tidak mau ikhtiar, istrinya dibuat pekerjaan. Ya apa maksudnya saya paham, pura-pura paham saya tuh. Gini Abu ya,
kalau dia kan buka WA, nanti dijual istrinya ini di mana? Dia pengantarnya di hotel sana, diantarkan sama suaminya, lalu tinggal, lalu selesai dijemput nanti. Ini dijual 2 juta, 3 juta, dapat 5 juta, sampai hamil dijual. Alhamdulillah ini di Solo. Ini bukan cerita, kejadian betul. Curhat sama saya, ya apa hukumnya ini? Ya dosa besar, zina muhsan atau lebih berat daripada zina biasa aja. Coba istrinya orang dikumpuli sama orang lain. Tapi kan itu Abu ya, suaminya itu, walaupun itu gak boleh jual istri, jual gak boleh. Ya, yang saya heran kok bisa itu loh. Ya, saya aja istri saya dilihat orang mangkal, saya itu terus terang aja cemburu besar ya. Ibu juga begitu, kalau suaminya gak mengenal harus cemburu, gak boleh. Kalau orang gak cemburu sama suaminya, suami gak cemburu sama istrinya, itu kurang bagus. Tapi jangan terlaluan ya, terlalu cemburu betul gak boleh ya. Cemburu boleh, untuk apa? Menjaga biar berhati-hati. Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di Solo ini 3 orang kejadian hamil 6 bulan jual masih ada. Alhamdulillah, saya ini belum kabar, kalau terakhir kabar di Solo itu ya, 3 orang kejadian di Solo itu. Ya, tapi kan hukumnya begini tidak boleh. Nah, ini gara-gara yang laki tidak mau kerja sehingga istri cantik dijual belikan ini. Sampai hamil 8 bulan dijual masih ada. Saya lahir baru berhenti itu. Banyak uangnya, tapi uang maksiat, uang haram. Ini tempat neraka jahanam ini. Nauzubillah min dzalik. Nah ini pentingnya kita ikut pengajian, ada pencerahan, masukan rohani ke hati-hati kita, bisa mengerem untuk proses mengamalkan maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah ini penting ya. Nanti kita harus taat kepada, yang pertama taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan istri ini yang pertama, istri apa? Harus menjaga dirinya ketika suaminya keluar, jaga harta bendanya, jaga kemaluan sebagainya. Yang dua, istri yang soleha, yaitu taat kepada orang tua dan mertua. Ya. Nomor 3, ya ini taat kepada suaminya ini ya. Taat sama suaminya. Selagi suami kan menyuruh masih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah ini penting ya. Dan kita diterangkan bahwa ada 4 perkara yang menjadi sebab kebahagiaan seorang dalam rumah tangga. Yang pertama apa? Istri yang solehah. Mudah-mudahan semua majelis ini semua solehah insyaallah ya. Barakahnya pengajian. Yang nomor 2, wa aulatuhu abroron. Punya anak yang baik kepada kedua orang tuanya. Makanya akhir zamanku pergaulan ini sangat mengkhawatirkan kalau nggak dijaga anak laki maupun perempuan. Ya, anak kalina, kata ulama, anak kalina. Anak ini kayak apa? Kayak wadah. Ya apa wadah dari orang tua aja. Ibu-ibunya wadah mangkok yang bersih. Diisi apa? Tergantung yang orang tua laki perempuan ini. Tergantung laki perempuan ini. Mangkok putih diisi air bersih, jadi bersih diminum, sehat, seger, bikin vitamin, bikin badan sehat, ibadah sehat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diisi homer, ya jadi homer. Mangkok bersih di comberan, ya kotor comberan. Maka ada orang bilang anak kalkina, anak kayak wadah yang bersih gantung. Ya ini wajib orang tua. Kemarin sampai saya terangkan ya, kemarin bulan yang lalu terangkan bahwa orang tua punya kewajiban 3 perkara. Ya, yang pertama ingat ayu zina ismahu idza ulida. Ibu-ibu kalau punya anak, kasih nama yang baik, jangan nama yang jelek. Kasih nama yang ayu zina ismahu idza ulida. Yang nomor 2, uyu amul kita idza aqala. Kalau punya besar, sudah balik, ya, besar sedikit, meluka balik, diajari baca Al-Quran, diajari menulis, diajari baca sebagainya. Yang nomor 3, wajau idza adroka. Udah waktunya kawinkan, gak usah pilih-pilih, yang penting kufu sejajar. Mantap sama senang, bismillahirrahmanirrahim. Ya, itu kewajiban. Ini banyak akhir zaman anak-anak sekarang melawan orang tuanya, ya meludahi, bahkan bentak, bahkan yang mukul ada. Saya tetangga
Orang tuanya depan rumah saya persis di Pasuruan. Saya asli Pasuruan. Pas Pasuruan, akhirnya tahun 2009 saya kasih tanah orang di Madura buat pondok di Madura. Saya asli orang Jawa. Ya, orang mbah-mbah orang tua Madura. Cuman lahir di Jawa di Pasuruan. Saudara 12, semua di Pasuruan di Jawa. Surabaya ke timur rumah saya itu. Ibu saya masih ada sekarang, ada di Jawa. Tidak mau Jawa Madura, tidak mau. Rumah asli katanya. Sudah umur 80 tahun. Saya kasih bantu satu. Tiap minggu saya datangi ibu saya itu. Ibu saya datangi. Nah, ini ada zaman banyak tetangga saya itu orang tuanya dipetak sampai dipeleng. Saya ingatkan, Mas, jangan begitu. Sampai bisa berdiri, bisa makan, bisa punya mobil. Kalau orang tuamu yang didik dulu, dia kurang aja sama orang tuanya. Ya salahnya orang tua sendiri dulu nggak mendidik sama anak-anaknya itu. Ya ini benar kejadian ya. Mudah-mudahan anak ibu-ibu semuanya tua sama kedua orang tuanya, tua sama ibunya, tua sama uminya, tua sama bapaknya ya, sama papanya dan ayahnya. Di zaman Rasul tidak ada. Jangan sekarang di zaman Rasulullah pernah Rasulullah bersabda, "Alaikum bisunnati wa sunnati al-mahdi min ba'di." Kamu semua ini ikutlah sunnahku kata Rasulullah. Saat Rasul wafat, siapa katanya? Khulafaur Rasyidin 4 ini. Abu Bakar Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib dan sebagainya, banyak para sahabat ini. Tapi yang terkenal 4 sahabat ini. Kalau sahabat al surga yang amal surga tanpa hisab ada 10 orang ini. Jadi di top al 10 orang al surga. Siapa ini? Abu Bakar Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Thalhah bin Ubaidillah, Zubair bin Awam, Sa'ad bin Waqqas, Sa'id bin Zaid, Abdullah bin Al-Jarrah. Semua orang bersyukur dalam Islam. Dan Rasulullah ikutlah sunatku, ikutlah tinggal aku. Setelah wafat 4 sahabat itu ikuti, Abu Bakar, Umar dan sebagainya. Kemudian zaman itu ada ketika di zamannya Amirul Mukminin, Rasulullah wafat ganti Abu Bakar Siddiq. Abu Bakar wafat ganti Umar Khattab radhiyallahu anhu. Amirul Mukminin Umar Khattab ada sahabat. Ini orang anaknya melawan terus sama orang tuanya, teman-teman laki sama perempuan melawan sampai dipukul orang tua ini. Nangis anak orang tua ibunya tuh. Nah, kok begini sampai nak, kok begini nak sampai nak mukul bapak nak, bapak masih kamu makan, kasih kalau minum yang ini nak, sampai nangis orang tua ini. Akhirnya tidak kuat orang tua laki ini datang ke Amirul Mukminin radhiyallahu anhu. Datang orang ini mengadu. Ini orang kampung, sahabat zaman itu datang ke Amirul Mukminin. Siapa tuh? Umar radhiyallahu anhu. Sayyidina Umar paling kerasnya orang. Sahabat paling berani keras Sayyidina Umar. Sampai kalau ada tulisannya Umar Al-Faruq, ini saya takut, jin pun takut, namanya pun takut, apalagi ketemu sama orangnya. Dan pedangnya ini Sayyidina Umar kalau ditebaskan ke leher orang berdiri balik lagi nih, tidak jatuh. Saking tajamnya itu, saking tajamnya pedangnya Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, orang berdiri tebaskan ke lehernya orang, tebas gini, bas itu tidak jatuh kepala, balik lagi saking tajamnya keras Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Kemudian datang ini sahabat yang anaknya orang tuanya dilawan sama anaknya. Kedua-duanya perempuan datang ke Rasulullah, ke Amirul Mukminin. Ya Amirul Mukminin, minta tolong. Ini anak saya ini melawan sama saya. Bahkan mukul Amirul Mukminin, mukul sampai saya. Makanya ada istilah, ada orang anak durhaka sama orang tua, ada orang tua durhaka sama anak. Ya, sampai sekarang ada itu. Ada orang anak durhaka sama orang tua, ada orang tua durhaka sama anak. Ini ya, coba kita koreksi ya. Kemudian datang Amirul Mukminin, ya Amirul Mukminin, Sayyidina Umar, ini anak saya melawan terus sama saya, setiap hari melawan, bahkan saya dipukul saya ini. Ya Pak Amirul Mukminin, tolong dinasihati anak saya ini, masalah seperti ini. Akhirnya ditanya, orang ini, anak ini tanya sama Amirul Mukminin, ya Amirul Mukminin, apa ada kewajiban orang tua ke anaknya? Ada kewajiban orang tua sama anak, ada itu. Bukan anak tok kewajiban tuh taat sama orang tua, ada. Kewajiban anak taat sama orang tua,
Tapi ada kewajiban orang tua apa? Memenuhi hak anaknya. Apa itu menurut ini? Tanya ini. Pinter anaknya ya. Anaknya pinter. Dan akhirnya tanya, apa kewajiban orang tua sama anak ini? Satu, kewajiban orang tua laki ini mencari ibu yang baik. Jangan ibu yang brengsek. Iya, jangan cari ibu yang brengsek. Cari ibu yang baik. Cari ibu yang baik. Nomor dua, orang tua laki tadi itu, orang tua tadi kalau punya anak suruh apa? Kasih nama yang baik. Jangan nama yang tidak pantas, tidak bagus didengar. Nomor tiga, ajari Al-Quran, ajari nulis dan lain sebagainya. Didik dengan akhlak yang baik. Langsung anak berdiri. Anak kita berdiri. Ya Amirul Mukminin. Kata Amirul Mukminin, orang tua kewajiban sama anaknya ini harus apa? Harus punya ibu yang baik. Ternyata ibu saya gak baik Amirul Mukminin. Ibu saya ini budak, beli bapak saya beli budak harganya 400 dirham, murah Amirul Mukminin. Tidak baik. Bahkan saya kasih nama saya namanya Kelelawar Jantan. Anak dinamai Kelelawar Jantan. Ini kan tidak baik. Ada dinamai burung, dimana-mana jelek. Ini nggak sesuai dengan anak tadi sana. Belum ini kan disalahkan sama orang tuanya. Terus apalagi nak? Ya ini Amirul kata kewajiban orang tua mendidik anaknya, ngajar Al-Quran, ngajarin nulis. Enggak sama sekali orang tua saya. Enggak pernah ngajar Al-Quran, enggak pernah. Didik saya enggak pernah, nyolong saya enggak pernah, dulu ngaji enggak pernah. Oh begitu, langsung dipanggil orang tuanya. Sini Pak, pergi Bapak. Berarti yang durhaka bukan anaknya, yang durhaka bapaknya, durhaka sama anaknya. Kenapa? Bapak kemudian anaknya, nama jelek anaknya, ngaji kan dia. Makasih banyak ya Bu. Ya, baca Quran tidak, nulis tidak, akhlak tidak ada. Saya bapak tidak mampu, serahkan sama tetangga yang bisa baca Al-Quran, ngaji di tetangga yang ngaji Al-Quran. Sekolah serahkan kepada sekolah biar bisa baca.